Hai teman-teman, senang sekali ketemu lagi dengan Ade di cerita kali ini. Senang sekali sudah masuk ke part ke-6 untuk cerita Jakarta dan Jalan Ceritaku. Buat kalian semuanya, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel aku. Buat teman-teman semuanya yang mau juga berteman dengan aku di IG, silahkan kalian follow IG aku @jamalard96. Aku tunggu ya, terima kasih. Senang sekali hari ini sudah masuk ke part ke-6 karena mulai dari pertama sampai ke-6 ini lumayan menguras tenaga juga untuk menceritakan cerita ini karena ini seru banget untuk dibahas. Nah, buat kalian semuanya, jika kalian penasaran lanjutan dari yang kemarin, mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go! Aduh, senang sekali karena hari ini tuh part ke-6. Ini aku lanjutin. Buat teman-teman semuanya yang belum nonton part 5-nya atau part 4-nya, kalian harus nonton dulu biar kalian tahu ceritanya seperti apa, lanjutannya seperti apa. Nah, kemarin di part ke-5 kemarin, aku udah nyeritain bahwasannya si Fajri dan Bang Dion dan Mas Dion sedang menuju pulang ke rumah untuk diantarin ke rumahnya si Fajri. Nah, karena pada saat itu si Mas Dionnya lagi capek banget dan dia minta tolong sama si Fajri untuk memperbolehkan untuk Mas Dion istirahat di tempatnya dia. Oke, pada saat itu Fajri pun senang banget dong karena ini adalah kesempatan dia untuk bisa dekat sama Mas Dion. Dan singkat cerita, dia sudah nyampe lah tuh di rumahnya si Fajri. Karena si Mas Dion ini sudah satu malam gak tidur, jadi Fajri pun mempersilahkan Mas Dion ini untuk istirahat dulu di kamar, dan Fajri pun mulai beraksi untuk memasak, terus merapikan tempat tidur, merapikan semuanya. Pokoknya dia ingin Mas Dion itu disuguhkan sesuatu hal yang mungkin bisa menaikkan moodnya lagi. Oke, singkat cerita, Mas Dion pun tidur di kamarnya Fajri. Akhirnya Fajri pun pergi bergegas ke pasar untuk beli makanan yang bisa dimasak nanti di rumah. Nah, singkat cerita, di dalam perjalanan Fajri pun berpikir, kira-kira hari ini aku mau masak apa ya? Karena menurut aku Mas Dion ini pengen banget ini sebenarnya dinaikin moodnya biar dia tidak lagi bersedih dalam kegalauannya. Ya mungkin agak susah sih untuk melupakan seperti itu. Tapi menurut aku juga bisa aja sih kalau misalkan kita sedikit selipin moodnya yang bagus untuk harinya gitu loh. Oke, singkat cerita, dia pun membeli sebuah makanan yang bisa dimasak nanti di rumah. Singkat cerita, udah nyampe di rumah, dimasak lah tuh kan sama si Fajri. Ternyata dia ngelihat Mas Dion masih ketiduran, masih tidur di kamarnya dan kayaknya kelihatan kelelahan banget. Dan si Fajri pun tersenyum melihat pemandangan yang ada di kamarnya dia. Karena pada saat itu Mas Dion itu masih pakai baju seragam kerja, terus dia masih pakai kaos kaki, pakai celana hitam kerjanya, dan masih pakai kemeja gitu. Cerita terus kata si Fajri, apa aku ganti aja dulu kali ya bajunya dia, tapi takutnya nggak sopan. Tapi kayaknya bajunya juga udah kayak keringetan gitu, terus kaos kakinya juga. Terus kata si Fajri, nggak udahlah, nggak usah lah diganti, nanti aja kalau misalkan dia udah bangun, aku pinjemin dia pakaian kayak gitu. Udah, dia ngelanjutin masak sambil nyanyi-nyanyi dan segala macamnya karena dia seneng banget masakin masakan buat Mas Dion waktu itu. Masak, lama kemudian tuh HP-nya Mas Dion tuh bunyi, tapi nggak diangkat sama Mas Dionnya. Terus kata si Fajri, apa aku angkat aja kali ya? Dia lagi masak, matiin kompor, terus dia langsung ke kamar ngambil HP tersebut. Pas dia lihat, ternyata yang nelfon itu adalah Pak Hendra. Terus Fajrinya bilang, oh kalau Pak Hendra mah nggak apa-apa kali ya diangkat. Terus dia bilang kayak gini, walaupun Mas Dionnya nggak tahu. Dia bilang kayak gini, Mas Dion maaf ya, HP-nya aku angkat dulu teleponnya karena takutnya penting. Itu udah berapa kali dia telepon sama Pak Hendra. Akhirnya diangkat sama Fajri. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, ini kamu Dion? Bukan Pak, ini saya Fajri, tapi Mas Dionnya lagi tidur. Tadi dia numpang istirahat di tempat saya. Oh, pantesan saya telepon dari tadi nggak diangkat-angkat. Fajri lagi ngapain? Lagi masak Pak. Masak apa? Masak makanan buat makan nanti Pak. Lapar soalnya tadi barusan pergi ke pasar terus beli makanan deh buat dimasak. Enak nih pastinya masakannya Fajri nih. Pak, kalau misalkan Bapak mau mampir aja Pak. Nanti saya siapin buat Bapak.
Saya lagi masih di luar kota nih Fajri, maaf ya nggak bisa. Oh gitu ya Pak ya, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya mau ngabarin juga nih buat si Dino, kalau misalkan nanti Dino bangun, saya titip pesan aja kali ya sama-sama ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti bilang sama Dino, minggu depan siap-siap untuk pergi ke luar kota lagi. Ini perjalanannya 2 minggu, dan jadwalnya nanti saya akan kasih apa aja yang perlu dikerjain, apa aja yang mau disiapin. Nanti saya kasih listnya, saya kasih dokumen-dokumen yang perlu disiapin. Dan kalau bisa nanti cari partner, bilang sama bilang sama si Dion, kalau misalkan dia punya partner atau punya teman yang mau dibawa, silahkan berdua, karena ini proyeknya lumayan agak besar dan dia harus menyelesaikan ini selama 2 minggu di sana. Terus tiba-tiba Fajri langsung berpikir, karena dia waktu itu pernah bilang sama Mas Dion kalau misalkan Mas Dion lagi pulang ke luar kota, Fajri pengen ikut gitu kan. Akhirnya Fajri memberanikan diri dong, ngomong langsung ke Pak Hendra-nya. Jadi harus punya partner ya Pak ya? Iya, harus punya partner, karena kasihan kalau misalkan sendiri ngerjain ini. Kalau misalkan saya yang ikut gimana Pak? Kamu kan juga banyak kerjaan, emang gak apa-apa kamu ikut? Ya nggak apa-apa Pak, nanti kalau misalkan saya ngerjain kerjaannya Mas Dion, saya juga bisa sambilin ngerjain kerjaan saya, karena kan kerjaan saya bisa dibawa pulang Pak. Ya kalau misalkan kamu nggak keberatan, boleh, nanti kamu tinggal bikin surat aja ya, surat perjalanan keluar, dan bilang juga sama Mas Dion kalau misalkan partnernya kamu gitu. Bilang sama Mas Dion nanti ya pas bangun, dan saya ucapkan terima kasih, nanti sampaikan jangan lupa. Terus kamu juga persiapkan diri, kalau misalkan kamu udah siap, nanti kerjaannya juga saya akan list dan saya akan kasih tahu sama kamu apa aja yang nanti disiapin. Dan semoga kamu bisa jadi partner yang baik buat Mas Dion. Dan terima kasih, semangat selalu buat kamu ya. Insya Allah saya pulangnya kalau misalkan nggak sesuai dengan jadwal nih, saya pulangnya 2 hari lagi, saya bakal pulang ke Jakarta. Dan nanti saya juga bakalan kasih gambaran ke kamu sama Mas Dion, gimana apa-apa aja yang harus disiapkan ya. Terima kasih, saya juga mau lanjutin lagi kerjaan saya. Sampai jumpa di Jakarta nanti. Nanti makanannya jangan lupa ya, nanti siapin saya juga. Kamu kalau misalkan saya main ke sana, kamu masakin saya juga ya. Baik Pak, siapa? Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, udah tuh kan. Fajri langsung seneng banget tuh. Seneng banget 2 minggu lagi dia bakalan pergi ke luar kota bareng sama Mas Dion. Sampai dia loncat-loncat dong di depannya Mas Dion yang lagi tidur. Terus Mas Dionnya kaget kayak, "Kamu kenapa, Dri?" Nggak apa-apa. Mas Dion udah bangun nih. Duduk dulu sebentar, aku mau ngobrol. Apaan? Aduh, maaf ya, aku numpang tidur lama banget ya tidurnya ya. Enggak, udah itu dilupain dulu aja. Ada sesuatu hal yang penting nih aku kasih tahu sama Mas Dion. Apaan? Barusan aku minta maaf ya, tadi HP-nya Mas Dion bunyi. Tapi aku angkat karena takutnya penting kan. Udah beberapa kali bunyi karena aku lagi masak tuh di belakang. Jadi karena Mas Dionnya lagi tidur, jadi aku angkat aja. Ternyata yang nelpon itu Pak Hendra. Pak Hendra ngabarin kalau misalkan Mas Dion itu siap-siap untuk nanti diutus ke luar kota lagi untuk nyelesain proyek yang besar. Dan kata Pak Hendra nyari partner untuk dibawa juga ke sana, karena Pak Mas Dion harus berdua katanya ngerjain ini, karena kasihan kalau misalkan sendiri. Dan Mas Dion tahu nggak? Karena kemarin kan kita udah ngobrol nih tentang hal ini, dan tadi aku beraniin diri untuk ngomong, gimana kalau misalkan saya aja jadi partnernya Mas Dion. Terus Pak Hendra jawab apa? Pak Hendra jawab, ya boleh, kamu boleh, silahkan kamu jadi partnernya Mas Hendra. Yang penting kamu bisa ngerjain apa yang Mas Hendra suruh, Mas Dion suruh. Dan nanti saya juga kasih gambaran gimana apa aja yang kerjaan kamu, dan file-file apa aja yang akan disiapkan. Dan Pak Hendra nanti bakalan pulang ke Jakarta 2 hari atau 3 harian lagi. Nanti dia juga bakalan meeting sama kita bertiga. Dan aku senang banget aku bisa bareng sama Mas Dion untuk kesana. Wah, sumpah kamu berani banget sih. Ya iyalah, kan biar ada temennya Mas Dion. Mas Dion seneng gak? Seneng dong, biar ada temennya juga. Makasih ya. Iya. Tadi kan aku sebenarnya mikir bahwasannya pas Mas Dion lagi tidur,
pengen digantiin tuh baju sama celananya, cuman kayaknya susah karena Mas Dion kan badannya tinggi dan besar, kayaknya nggak kuat deh aku buat ngangkat baju dan celananya. Mas Dion boleh mandi dulu aja, boleh mandi, terus nanti pakaiannya boleh Mas Dion ambil aja di lemari, mau yang mana yang dipakai. Terus aku udah masakin Mas Dion. Nanti Mas Dion tinggal ke dapur, aku siapin dulu ya. Aku udah selesai kok masak, tinggal nyiapin doang. Mandi ya, mandi. Ditarik tuh tangannya Mas Dion, akhirnya dia mandi. Terus kata Mas Dion, Fajri, apaan? Handuknya lupa ke bawah. Minta tolong diambilin dong di kamar. Ya ilah, masa handuk aja lupa. Udahlah, telanjang aja keluar. Masa telanjang sih? Enggak ah, malu. Ya udah, bentar saya ambilin. Diambilin. Nih, lewat mana nih? Atas apa di bawah? Bentar, aku buka pintu bentar ya. Tapi kamu jangan ngintip, kata Mas Diannya gitu. Apaan sih, ngintip juga sama. Apaan sih kamu, kata dia gitu. Udah tuh kan, pas dingin masih malu-malu gitu, dan si Fajri ketawa aja sama kelakuannya Mas Dion. Udah tuh kan, udah selesai, siap-siap. Aku pakai baju yang ini aja ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, malahan lebih cakep kayak gitu, kata Fajri gitu. Duduk Mas, duduk. Ini aku tadi masakan ini buat Mas Dion, silakan dimakan. Semoga mood Mas Dion kembali lagi dan jangan sedih-sedih lagi. Tenang, ada aku sekarang ya. Udah tuh kan, dia makan. Pinter banget sih kamu masak, enak banget sumpah. Masa sih? Iya. Pacar aku aja yang kemarin itu nggak bisa masak seenak ini, coba. Emang iya, masa aku dibanding-bandingin sama pacar Mas Dion sih? Emang aku pacarnya Mas Dion? Ya enggak, maksud aku tuh kayak pacar aku sendiri aja tuh kalau masak gak seenak ini. Kamu pinter banget sih masak, siapa yang ngajarin? Ya orang tua aku lah, kalau misalkan di rumah tuh suka ngeliatin apa aja yang dimasukin ke dalam bumbunya gitu. Kadang aku juga nanya, ini apa gitu. Jadi sekarang udah tahu deh, tinggal masak doang. Pinter banget, beruntung banget deh nanti kalau misalkan yang jadi pasangan kamu. Dalam hati Fajri bilang gini, iya beruntung banget kalau misalnya Mas Dion yang dapetin aku. Kayak gitu dalam hatinya si Fajri. Terus kata Mas Dion, kenapa kamu bengong? Enggak, kamu ngeliatin saya emang ada yang aneh? Enggak, kok Mas Dion lebih cakepan pakai baju aku sih, kata gitu. Kamu bisa aja, ini baju kamu beli di mana? Itu mah beli di kampung, itu kan baju dari kampung semua. Baju dari sini mah sedikit baru belinya. Oh, kamu belum beli pakaian yang di sini? Belum Mas, belum sempat. Soalnya kan kalau misalkan pas libur ya ada tamu terus, jadi nggak bisa kemana-mana. Gimana kalau misalkan hari ini saya ajak kamu keluar untuk beli pakaian? Karena kan nanti 2 minggu lagi kita bakalan keluar kota bareng. Gimana? Mau nggak? Tapi udah, nggak usah dipikirin. Aku tahu kok, kamu kan belum gajian kan. Tenang aja, saya yang bayarin kamu untuk beli baju. Kamu terserah mau beli baju yang mana, kamu terserah mau pilih yang mana, baju, celana, dan segala macamnya. Kamu siapin aja, karena kan nanti kamu jadi partner saya. Beneran nih Mas Dion? Bener. Ya udah deh, nanti aku siap-siap, habis ini aku mandi, terus kita berangkat ya. Iya. Dah tuh kan, singkat cerita dia pun mandi, Fajri mandi, terus Mas Dion udah selesai kan, udah siap. Dia cuma pakai baju kaos oblong sama celana pendek warna hitam, terus pakai sepatu. Terus dia nungguin di mobil tuh sampai sambil nunggu si Fajri, dia main HP. Dan kelihatan sih dia udah seneng, si Mas Dionnya udah seneng diliatin dari si Fajri dari jendela. Dia ngeliat, oh Mas Dion udah nggak terlalu sedih banget sekarang dan mulai kayak terbiasa dengan keramaian sama kayak Fajri, karena Fajri emang kalau misalkan orangnya tuh rame dan dia bisa menyesuaikan kondisinya Mas Dion sekarang. Dan Fajri berharap bahwasannya dia bisa gantiin posisi pacarnya Mas Dion sebagai teman, sebagai sahabat yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Dan bisa juga untuk jadi teman ceritanya. Dan singkat cerita udah selesai, dia siap-siap, habis itu berangkat lah tuh kan. Sampai dalam mobil, Mas Dion bilang, kamu ikut aja ya kemana saya bawa, karena kan kamu juga belum pernah jalan-jalan sejauh-jauh ini kan. Saya ajak kamu ke Bogor. Jauh banget sih Mas. Nggak jauh lah kalau pakai mobil mah. Apa nggak macet? Tenang, saya tahu kok jalannya yang nggak macet. Ya udah deh, saya ngikut aja lah. Saya nggak pernah juga sih ke Bogor. Nanti kita cari-cari tempat-tempat yang bagus juga buat nongkrong. Biar kita refresh. Besok kan kerja Mas, apa nggak capek? Udah nggak apa-apa.
Ya udahlah, saya ngikut aja lah. Nanti kita pulang jangan sampai larut malam. Iya, kita jam 9 balik kok. Udah, mereka tuh jalan. Di dalam perjalanan mereka tuh seneng-seneng, ngobrol-ngobrol, sampai cerita-cerita lucu-lucuan. Sampai akhirnya Mas Dion pun membuka pembicaraan lagi dengan yang agak serius. Aku nggak tahu kalau misalkan nanti kedepannya aku seperti apanya. Yang jelas sekarang itu aku ngerasain bahwasannya ada sesuatu hal yang beda dalam kehidupan aku setelah kamu ada. Dan saya juga nggak ngerasa bahwasannya saya lagi sendiri. Fajri, terima kasih ya. Kamu udah datang di saat yang tepat. Terima kasih juga kamu sudah mau mendengarkan cerita saya. Seneng banget lah pokoknya. Iya Mas. Pokoknya Mas Dion mah kalau misalkan ada apa-apa cerita aja sama saya. Saya selalu dengerin kok. Dan saya sangat senang mendengarkan cerita-cerita orang, apalagi pengalaman hidup orang. Karena saya juga baru aja di sini, jadi saya pengen aja gitu dengerin pengalaman-pengalaman orang yang sudah dulu dari saya. Fajri, BTW saya mau ngomong, tapi maaf nih kalau misalkan saya lancang atau mungkin bisa buat kamu tersinggung. Saya minta maaf dulu. BTW, kamu udah pernah pacaran belum sih? Kenapa Mas Dion nanya kayak gitu? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja. Kamu udah pernah pacaran atau sekarang lagi pacaran? Kalau misalkan sekarang lagi pacaran, enggak. Tapi kalau misalkan ditanya pernah pacaran, itu pernah. Serius? Kok kamu nggak cerita? Ya belum aja sih. Ya udah saya ceritain ya. Oke. Sebelum saya datang ke Jakarta, itu kan saya di kampung. Dan SMA saya itu emang SMA-nya bandel. Bandel dalam artian tuh sayanya yang bandel. Dan saya tuh berada di lingkaran pertemanan yang mungkin bisa dibilang semuanya punya pacar. Dan kalau misalkan gak punya pacar, itu suka diketawain dan segala macam. Akhirnya kita berlomba-lomba untuk cari pacar. Saya pun pacaran mulai dari kelas 2 sampai lulus SMA. Itu saya pacaran dengan ganti-ganti 2 apa 3 orangan deh. Sampai saya bosan juga. Ternyata pacaran ya kayak gitu-gitu aja sih rasanya. Dan saya sekarang udah mulai ngerasa bahwasannya ya kalau pacaran kayaknya sih untuk sekarang gak dulu. Kenapa emangnya? Karena menurut saya pacaran dengan perempuan yang kayak gitu ya sudah biasa gitu. Jadi kayak gak ada rasa penasaran lagi gitu. Jadi kamu udah pernah ngelakuin hal apa aja, separah apa yang kamu lakukan selama pacaran? Parah sih enggak, cuman first kiss-nya itu saat di kelas 3. Kelas 2 itu saya gak pernah ciuman, hanya pegangan tangan doang. Dan di kelas 3 itu baru saya berani untuk nyium dia, cium bibir gitu. Ya gimana rasanya? Gimana ya? Karena itu baru pertama, ya enak-enak aja sih. Bahkan itu sampai beberapa kali kita lakuin. Jadi kamu juga beringas juga ya? Apaan sih Mas? Enggak lah, ya biasa aja sih kayak orang-orang. Lalu sekarang kenapa kamu gak pacaran? Kamu kenapa putus sama orang yang pacar kamu terakhir? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah, masa nggak kasih tahu? Saya kan pengen dengar cerita kamu juga. Oke. Jadi sebelum saya memutuskan untuk pergi ke Jakarta ini, pacar saya juga memutuskan saya untuk meninggalkan saya. Dalam artian dia pengen pacarannya itu nggak mau jauh-jauh. Akhirnya kita memutuskan untuk sendiri-sendiri. Dan kalau misalkan dia bilang kayak gini, kalau misalkan kita tetap berjodoh, kita bakal ketemu lagi. Tapi kalau untuk LDR saya nggak bisa, kata dia gitu. Akhirnya ya udah saya mengikhlaskan itu, ya walaupun agak berat.
seminggu saya di sini tuh masih kepikiran dia, 2 minggu masih kepikiran, tapi jalan sebulan saya ketemu sama orang-orang di sini, saya ketemu dengan pengalaman orang yang baru di sini. Akhirnya saya juga lambat laun bisa melupakan dan bisa move on dari itu. Tapi kamu pernah pengen coba pacaran yang lebih ekstrim gak sih? Maksudnya gimana, Mas? Enggak sih, enggak jadi. Ini terlalu vulgar. Ntar dulu, kita bentar lagi nyampe. Kita parkir dulu aja kali ya, Mas. Maksudnya apa? Enggak. Gak usah dipikirin. Saya lupa juga mau ngomong apa tadi. Dalam hati Fajri, kenapa dia ngomongnya kayak gitu ya? Jangan-jangan, udahlah, gak mungkin. Masa Mas Dion juga kayak gitu. Tapi kenapa dia mikirnya langsung menghentikan omongannya dia? Kita lihat aja lantar. Kata Fajri dalam senyum dalam hatinya. Oh, ini ya tempatnya, Mas. Iya, kita masukin ke dalam. Kita cari-cari apa aja yang mau kamu beli, kamu ambil aja ya. Udah tuh kan, mereka pergi ke dalam mallnya, terus mereka milih-milih baju, milih ini segala macamnya. Terus Mas Dionnya nanya, tadi Pak Hendra nelfon ngasih tahu nggak kemana lokasi yang kita tuju nanti? Ya, aku lupa, Mas. Kayaknya tadi dia ngomong deh, cuman aku lupa, ya ampun. Ya udah, ntar aja lah, paling juga ntar di chat sama Pak Hendra. Kamu mau nggak pakai yang ini? Celana yang ini? Iya. Tar, aku coba dulu deh. Si sono noh, ruang gantinya. Kamu cobain ya. Banyak banget. Udah satu aja, Mas. Udah, masa kamu satu doang? Kan ganti-ganti di sana, kan lama kita. Mas Dion gak milih-milih. Ya, sebenarnya saya juga mau milih sih. Tapi kebanyakan baju. Di rumah juga banyak banget. Rencananya juga mau saya kasihin ke kamu. Kalau kamu mau, nanti main ke rumah, kamu pilih aja apa yang kamu mau. Beneran nih? Iya, beneran. Udah, kamu sekarang pilih aja dulu, kamu mau yang mana. Pilih, udah selesai tuh banyak tuh dibawa sama Fajri. Dan itu dibayarin semua sama Mas Dion. Udah tuh kan, dibayarin, habis itu pulang. Udah jam 8 aja, Mas Dion. Kita nyampe gak sih jam 9-an di rumah? Takutnya kita kemalaman. Udah, gak apa-apa, nyampe lah ini mah 1 jaman. Bener ya? Iya. Akhirnya lewat dari 1 jam. Jam 10 dia belum nyampe karena macet banget. Dan ternyata Fajri pun tertidur di dalam mobil. Dan Mas Dion pun sendiri nyetirnya, gak ada teman buat ngobrol lagi. Sambil nungguin macet-macet, Fajri kan ketiduran tuh. Tiba-tiba Mas Dion megang tangannya Fajri. Megang doang, kayak gak berani untuk yang lain gitu. Megang, kayak bener-bener megang erat banget tangannya si Fajri. Sampai Fajri kaget dan Mas Dion langsung ngelepasin tangannya. Kaget, dia bilang, udah nyampe mana, Mas? Masih di jalan, masih macet. Ya Allah, Mas, udah jam berapa ini? Jam 10. Mas, udah, kita sekarang nginep di tempat saya aja ya. Kamu nginep di tempat saya, biar nanti pas pergi kerja kamu gak ketiduran, ya. Tapi kan udah, gak apa-apa, kamu pakai baju seragam saya aja. Ya udahlah. Maaf ya, Mas, aku gak bisa nemenin Mas ngobrol. Ngantuk banget, capek. Iya, gak apa-apa. Aku tadi kok kaget ya, perasaan ada yang megang tangan aku. Mas Dion megang tangan saya? Enggak, tadi tuh cuman kayak tangan kamu tuh nyampe bawah, terus saya taruhin ke atas paha kamu lagi. Terus kepala kamu juga nyender tadi tuh. Makanya saya makanya kamu kaget. Oh gitu. Ya udah deh. Kamu mau tidur lagi? Kayaknya enggak sih. Nemenin Mas Dion aja lah, biar enggak ngantuk. Nah, singkat cerita udah selesai tuh kan. Mereka pun pulang, dan hari itu, malam itu Fajri pun diajak main ke rumahnya Mas Dion, dan dia tidur di sana. Besoknya dia kerja bareng dan dia pakai baju seragamnya Mas Dion.
Nah karena dia udah pergi kerja nih, singkat cerita paginya udah pergi kerja bareng, akhirnya ketemu sama Kanisa kan. Fajri, sini dulu deh. Apaan? Tadi Pak Hendra nelpon saya, katanya nanti kamu sama Mas Dion itu disuruh ke ruangannya untuk ambil berkas-berkas yang nantinya katanya mau dibawa sama kamu. Katanya dia nggak bisa pulang untuk 2 hari ini, dan kayaknya seminggu lagi deh dia proyeknya belum selesai katanya. Nah dia udah ngasih tahu tadi apa aja yang disiapin, dan sebenarnya tadi Mas Dion juga udah diteleponin, cuman gak diangkat, katanya HP-nya mati. Makanya Pak Hendra nelpon saya. Oh ya udah deh, makasih ya Kanisa ya udah ngasih tahu. Ya, ini saya naruh tas saya dulu. Mas Dion mana? Lagi di parkiran belum nyampe. Oh ya udah deh, ntar saya nungguin Mas Dion dulu aja kali ya Kanisa ya. Iya, terus bilang sama Mas Dion nanti ya HP-nya dinyalain. Siapa tahu tadi kontekan Pak Hendra sudah nyampe, cuman Mas Dion belum buka gitu. Ya udah deh, nanti aku kasih tahu sama Mas Dion. BTW, perasaan aku kenal deh baju ini. Baju Dion bukan sih? Iya, kok bisa? Panjang ceritanya Kanisa, nanti deh aku ceritain ya. Ya udah deh, jangan lupa ceritain ke aku ya. Penasaran aku. Iya. Udah tuh kan, nyampe lah tuh Mas Dion. Mas Dion, sini dulu bentar. Apaan? Kita disuruh ke ruang Pak Hendra, buka HP-nya sekarang. Pas dibuka HP, ya Allah, HP aku mati. Nyalain sekarang. Iya, bentar. Nyalain. Oh, iya. Oke. Oh, jadi Pak Hendra nggak bisa pulang. Ya udah deh, kita ambil berkasnya dulu aja kali ya. Ambil berkasnya dan segala macamnya. Akhirnya benar lah tuh ditelepon lagi sama Pak Hendra kan, pas udah nyala HP-nya. Dia ngobrol dan mereka tuh meeting dalam obrolan yang voice note doang, kayak video call doang. Pak Hendra ngasih arahan gimana-gimananya, karena 2 minggu lagi mereka akan berangkat seperti itu. Biasanya sih yang kayak nelpon kayak gitu Mas Dion sama Pak Hendra doang, karena kan yang sering disuruh keluar Mas Dion gitu. Tapi sekarang karena si Fajri juga ikutan jadi partnernya, akhirnya mereka pun video callan bertiga. Nah karena udah paham dan mengerti, mereka pun melanjutin kerjaannya masing-masing, dan Kanisa pun mulai kepo. Ntar dulu, jangan lanjutin kerja dulu. Kursinya madhap ke sini. Kan karena meja dan kursinya mereka tuh kayak ada ketutupan gitu, jadi kepalanya doang kelihatan, rambutnya doang, tapi nggak kelihatan kita ngobrol sama siapa kayak gitu. Udah tuh kan, mereka pun ngobrol. Kenapa? Kok bisa kamu pakai bajunya si Mas Dion? Si Dion, kenapa? Kok bisa? Panjang ceritanya. Kayaknya kalian tuh deket banget sekarang berdua. Ada kabar bagus tahu Kanisa. Apa? 2 minggu lagi aku sama Mas Dion bakalan keluar kota. Serius? Iya, Pak Hendra kan bilang kayak gitu tadi. Dan aku bakalan jadi partnernya Mas Dion kalau misalkan dia mau keluar kota. Gila, kok keren banget sih kamu Fajri. Bisa-bisanya orangnya udah lama aja tuh jarang banget yang bisa disuruh kayak gitu tahu. Cuma Mas Dion doang yang karena udah dipercaya sama Pak Hendra. Tapi kamu udah bisa langsung jadi partnernya Mas Dion aja. Sebenarnya saya juga pengen tuh, cuma karena saya perempuan dan saya punya anak. Karena kamu tahu gak sih kalau misalkan ditugasin keluar kota, terus gajinya double dan kamu dapetin banyak tunjangan. Gila, keren banget sih Fajri. Serius, iya. Tapi yang lebih senengnya lagi, aku bareng sama Mas Dion dong. Ih, kok aku seneng sih, kata si Nisa gitu kan. Gimana, tapi si Dion kan sekarang udah gak ada hubungan lagi tuh sama Dinda. Dan Dinda kan udah keluar nih dari kerjaan, dari resign. Sekarang kamu lagi dekat sama si Dion. Kamu udah tahu dong Dion udah move on belum sama Dinda? Move on sih kayaknya ya belum sih. Cuman kalau misalkan aku lihat, kayaknya sih Mas Dion lagi nyimpan perasaan sama seseorang. Cuman aku nggak tahu sama siapanya. Gila. Udahlah, nggak usah ngomongin Dion deh. Aku ngomongin kamu aja kali ya. Kenapa kamu bisa pakai bajunya Mas Dion? Jadi semalam itu gini. Kan kemarin sore Mas Dion itu tempat aku.
dia istirahat karena kecapean, karena nggak tidur kan katanya. Nah karena udah itu, habis itu dapat kabar dari Pak Hendra kan, katanya kita bakalan diutus keluar kota berdua. Akhirnya malamnya aku sama Mas Dion itu beli baju tuh, tapi ke Bogor, dibawa ke Bogor sama Mas Dion. Nah pulang-pulangnya itu bener-bener macet banget dan kita tuh ketiduran di dalam mobil, tapi aku doang sih. Terus karena udah jam 10-an, akhirnya Mas Dion bilang karena rumahnya lebih dekat daripada rumah aku. Nah dia ngajak aku nginep ke rumahnya. Pas nyampe di rumahnya, udah tuh kan paginya dia nyuruh aku pakai seragamnya dia, biar aku nggak pulang dulu gitu ngambil seragam untuk kerja gitu ceritanya. Nah, ini sepatunya aja sepatu dia aku pakai. Kamu itu beruntung banget ya bisa langsung deket sama Dion. Padahal Dion itu susah banget tuh punya teman dan susah banget yang bisa deketin dia. Dan kamu gila, keren banget sih. Kamu pakai apaan sih? Ayo ngaku pakai apaan? Gak pakai apa-apa lah. Cuman aku kasih dia masakan aja biar dia tuh nggak bisa lupa sama aku. Gila, kamu pelet? Ya enggak lah, masa aku pakai pelet dia? Enggak. Jadi aku tuh kemarin masakin dia juga. Kata dia masakan aku enak. Serius, kamu bisa masak? Aduh, gila, nanti kalau misalkan aku main kamu masakin aku ya, kata Madisa diriku. Main-main tapi nggak pernah main ke rumah. Yaudah aku lanjutin kerja dulu. Kerja dulu kali ya. Cie yang lagi senyum-senyum, katakan Nisa gitu, ngeledekin. Terus tiba-tiba Fajri berdiri dong. Dia ngeliatin keadaan. Pas ngeliatin ke mejanya Mas Dino lagi ngerjain sesuatu. Dan Mas Dino pun senyum ke arahnya Fajri. Dan kalian tahu apa yang dirasain sama Fajri? Fajrinya langsung terbang melayang dan ngerasain bahwasanya gila, Mas Dino bikin aku semangat banget untuk kerja. Dan ya, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga like, komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe channel aku. Gimana ya kelanjutan ceritanya di part ke-7? Tunggu videonya berikutnya. Bye-bye.